Untuk menutup kajian kita, saya akan menyampaikan satu ayat sebagai renungan bagi kita semua. Ayat ini satu ayat dalam surah Al-Imran ayat 185. Ini juga sering saya baca kalau saya sholat mengimami atau untuk sebagai renungan bagi diri saya sendiri, dan juga untuk makmum yang barangkali memahami ayat ini, untuk mengingatkan. Ayat itu Allah berfirman dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam ayat ini ada 4 poin penting, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ada 4 poin penting dalam ayat ini. Yang pertama, Allah mengingatkan kepada kita semua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan, mencicipi rasanya mati. Tidak ada satu makhluk yang hidup di muka bumi ini kecuali dia pasti akan mati. Kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk sering-sering mengingat mati, supaya kita jangan terlalu terlena, terlena dengan kehidupan dunia ini. Sebentar saja kita hidup. Maka pertama, nasihat dari Allah SWT, peringatan, setiap jiwa pasti mati. Artinya apa? Seakan-akan Allah mengingatkan kepada kita, hati-hati kamu, kamu juga sebentar lagi akan mati. Apa yang kamu persiapkan, karena kamu akan mati. Kemudian Allah melanjutkan poin yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pahala, ganjaran amal ibadahmu hanya akan disempurnakan di hari kiamat. Di dunia belum. Kamu sholat, kamu zikir, kamu sedekah, belum disempurnakan. Walaupun ada ganjarannya. Ganjarannya ya seperti ketenangan hati, mungkin dilancarkan rezekinya, itu ganjaran. Tapi belum sempurna. Sempurnanya nanti di akhirat nanti. Seandainya disempurnakan oleh Allah SWT, ditampakkan ganjarannya, setiap masjid itu penuh. Tidak ada orang yang keluyuran maksiat itu, tidak ada. Seandainya ditampakkan oleh Allah SWT. Tapi memang dirahasiakan oleh Allah SWT. Nanti akan disempurnakan ketika kita sudah memasuki alam akhirat. Ini sudah diperingatkan oleh Allah SWT. Sesungguhnya ganjaran pahala amal ibadah kalian akan disempurnakan nanti ketika dia di akhirat. Maka berlomba-lombalah beramal, dengan menurut kemampuanmu, maka nanti kamu akan terima ganjarannya nanti di akhir. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, Allah memberikan ciri ukuran orang yang sukses. Ini poin yang ketiga ini. Jadi orang yang sukses itu bukan orang yang banyak ilmunya, bukan orang yang banyak ibadahnya, bukan orang yang banyak hartanya, tinggi kedudukannya, tetapi orang sukses itu adalah faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ini Allah sendiri ngasih tahu kita. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses. Walaupun ibadahnya biasa, orang awam, tidak ngerti ilmu, tapi ternyata di akhirat masuk surga, sukses dia. Meskipun ilmunya tinggi, alim, menguasai berbagai macam ilmu, tetapi di akhirat masuk neraka, gagal dia. Gagal dia. Ibadahnya banyak, tahajud setiap hari, puasa terus umpamanya, tapi di akhirat ternyata masuk neraka, gagal, bukan sukses. Jadi ukuran sukses adalah ketika seorang diselamatkan dari neraka dan dijauhkan dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang sedang kita usahakan saat ini. Ketika hidup di dunia, inilah yang sedang kita usahakan. Bagaimana agar kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Tidak hanya sukses di dunia, yang penting adalah sukses ketika di akhirat. Bukan hanya di dunia saja. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah mengingatkan kita tentang kehidupan dunia ini.
Wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu daya. Jangan kita tertipu ya, dengan dunia, karena kehidupan dunia ini, harta yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, anak istri yang kita miliki, semuanya itu adalah akan menipu daya. Jangan tertipu kita dengan semua yang kita miliki. Jadi kehidupan dunia ini semuanya akan menipu daya. Allah dalam ayat lain juga mengingatkan untuk orang-orang beriman. Kalau yang orang tidak beriman, ini untuk Allah menghitabnya, Allah untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ini peringatan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian dilalaikan oleh anak-anak kalian, harta benda kalian, jangan sampai melalaikan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lalai seperti Qarun. Qarun kan ahli ibadah ketika melarat, ketika miskin kan ahli ibadah, tidak pernah tinggal ibadah, taat kepada Nabi Musa. Ketika diberi harta, lupa, lalai, jadi durhaka, jadi husnul khatimah, naudzubillah. Ketika dapat harta, itu Qarun itu. Jangan sampai kita lalai karena anak-anak kita, karena punya anak, diberi anak, merasa bangga, akhirnya anaknya melalaikannya, anaknya menuruti apapun kemauan anaknya, sehingga maksiat pun dijalankan untuk menyenangkan anak. Dia cari rezeki dengan cara yang haram supaya anaknya senang, supaya anaknya gembira, korupsi dan sebagainya supaya anak istri senang. Itu salah itu. Jangan sampai anak kita, harta kita melalaikan kita dari Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang dilalaikan oleh anak dan harta bendanya, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu daya. Al-Imam Ali karramallahu wajhah dalam sebuah makalahnya beliau mengatakan bahwasanya an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur. Kalau mati baru dia sadar. Ibarat orang yang tidur itu kan. Orang tidur mimpi punya mobil, mimpi jalan-jalan plesir kemana-mana, punya uang banyak, mimpi dalam mimpinya, punya istri banyak, anak banyak dalam mimpinya itu, punya rumah gedung, ada kolam renangnya. Ketika bangun, mana? Tidak ada. Rupanya mimpi. Begitulah ketika udah masuk kubur, baru sadar, oh, mana rumahku, mana anakku, mana uangku, mana? Sudah tidak bisa lagi sudah. Tinggal kalau punya amal, alhamdulillah. Kalau tidak punya amal, akan tersiksa di kuburannya. Jadi manusia tidur. Kebanyakan manusia tidur. Kalau sudah mati, baru dia sadar. Baru dia terbangun sadar. Rupanya ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia. Ada alam kubur rupanya. Disitulah baru dia menyadari ketika sudah mengetahui hakikatnya. Sebelum kita masuk ke alam kubur, bangun, jangan mimpi terus, jangan tidur terus, harus bangun kita, harus sadar terus kita. Maka ini sebagai renungan kita di akhir pertemuan kita ini, mudah-mudahan ini ayat ini bisa jadi renungan bagi kita semua untuk tetap mawas diri, waspada untuk meningkatkan amal ibadah kita. Kita ingat kita bahwasanya kita akan menghadap pada Allah SWT. Kita tidak tahu kapan ajal kita tiba, itu adalah rahasia Allah SWT. Intinya kita tetap mempersiapkan diri kita, kapanpun dia datang, kita senantiasa siap. Siap tidak siap, ya pasti datang. Oleh karena itu kita persiapkan diri kita.